Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sahril siang ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, terima kasih nih Pak Sahril sudah mau berbincang-bincang atau berdiskusi dengan saya. Kira-kira nih Pak, topik apa ya Pak yang ingin Bapak sampaikan pada pembicaraan kita pada hari ini? Iya, begini Ibu, saya mungkin sekedar mungkin bercurhat sama Ibu, karena saya rasa Ibu juga memiliki pemahaman yang sama dengan saya Mhm. tentang bagaimana caranya kita melakukan perubahan yang berarti di sekolah. Mungkin contoh Bagaimana kecilnya perubahannya kita Pak? melakukan perubahan yang berarti di sekolah. Berarti. Misalnya, ya, penerapan kurikulum merdeka yang saat ini sudah dicanangkan, kemudian sudah diwajibkan setiap banyak sekolah-sekolah. Tapi kenyataannya di sekolah ini belum untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Oke, oke Mungkin Pak. itu. Ya. Nah, terus nih Pak, tujuan dari pembicaraan kita yang ingin dicapai pada hari ini apa ya Pak? Iya, jadi harapannya adalah dalam pembicaraan ini saya ingin mendapatkan suatu solusi bagaimana caranya menggerakkan guru-guru di sini, kemudian perangkat-perangkat apa namanya kepala sekolahnya, supaya mungkin mereka bisa berpikir ke depan bahwa memang penting perlu melakukan perubahan di sekolah dengan penerapan kurikulum merdeka. Oke. Jadi tujuannya Bapak adalah ingin mendapatkan solusi untuk menggerakkan guru dan Kepsek di sekolah dalam hal menerapkan kurikulum merdeka. Boleh saya tahu nih Iya. Pak, kurikulum merdeka ini kan dia luas ya. Dari segi apa sih Pak yang ingin dikembangkan oleh Pak Sahril nih di sekolah Bapak gitu? Di bagian Iya, mananya? jadi untuk kurikulum merdeka kan luas nih. Jadi Mm-mm, mungkin ada menciptakan budaya positif di sekolah, mm-mm. kemudian melalui keyakinan kelas, kemudian kedua adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan pembelajaran dengan mengakomodir kebutuhan siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita menciptakan profil pelajar, menciptakan apa namanya proyek berbasis Mm. profil pelajar Pancasila. Mungkin Oke. tiga hal ini yang saya perlu untuk bisa dilakukan di sekolah saya. Jadi yang saya tangkap adalah Bapak proses pengembangannya adalah fokus di pembelajaran diferensiasi tadi ya, Iya, kemudian tentang keyakinan kelas dan budaya positif seperti itu ya Pak ya. Nah, iya, terkait dengan tujuan Bapak nih menggerakkan guru dan Kepsek. Dalam hal ini menggerakkannya tuh sedang menggerakkannya seperti apa sih Pak yang kalau boleh Bapak cerita sedikit ke saya dalam hal menggerakkannya tuh dalam hal yang seperti apa gitu gerakannya tuh seperti apa gitu yang Bapak harapkan di pikirannya iya. Bapak gitu. Ya, mungkin pemikiran sederhana dari saya, hal yang paling kecil adalah yang tadi saya sebutkan, bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran di kelas itu sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Karena Oke. memang kita lihat, saya lihat sendiri itu dari masing-masing guru, kemudian kenyataannya di lapangan, ternyata mereka masih menggunakan cara-cara lama dalam melakukan proses pembelajaran. Padahal nyataannya setiap kebutuhan anak itu berbeda-beda, karakter Hmm. anak itu berbeda. Tetapi dalam proses pembelajaran itu mereka anggap semuanya sama. Ya, Ayo yuk mau mungkin masuk seperti ke itu. mana nih? Oke, ini Pak terkait dengan contoh kebutuhan siswa yang berbeda nih. Bapak kan tadi punya pemikiran bahwa setiap siswa itu kan berbeda-beda. Contoh realnya seperti apa sih Pak perlakuan yang seharusnya gitu loh. Idealnya menurut Bapak tuh siswa diperlakukan seperti apa gitu. Contoh realnya dalam uh, apa ya? Contoh nyatanya gitu lah. Bentuknya seperti apa sih Ya, misalnya? oke. Jadi begini Ibu, Mm-mm. kebetulan mungkin saya cerita kembali bahwa di tempat saya ini merupakan tempat yang terpencil, bisa dikatakan Mm-mm. tertinggal dan terluar. 1 tahun terakhir ini ada jaringan yang masuk di desa kami. Mm-mm. Kemudian mereka masyarakat di sini berlomba-lomba tuh memanfaatkan jaringan. Mungkin saja dengan mengakses media sosial, mereka Mm-mm. suka menggunakan HP, bertukar pikiran melalui WhatsApp, kemudian Facebook, sehingga menjadi keterbiasaan baik siswa itu menggunakan HP. Nah, kemudian hubungannya dengan proses pembelajaran di kelas, karena memang
sudah ada ketergantungan dengan pemanfaatan TIK melalui penggunaan HP itu, sehingga di dalam kelas itu kan ada guru-guru yang memang merasa bahwa HP ini sebagai pengganggu, HP ini Mhm. sebagai perusak buat mereka. Sehingga kadang-kadang mereka bilang, wah, kalau dalam kelas tidak boleh bawa HP, HP-nya disingkirkan. Jadi kalau misalnya di dalam kelas itu harus HP-nya dititipkan di ruang guru, mungkin di salah satu guru, sehingga menurut mereka itu pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif. Padahal ketika HP itu dititipkan, mungkin saja karena mereka sudah terbiasa, itu memunculkan tekanan bahwa dalam mereka punya diri sendiri, sehingga dalam proses pembelajaran itu mereka merasa terpaksa, dipaksa, sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak efektif. Mungkin Oh, secara kasat mata saya lihat seperti itu. saya udah nangkap nih Pak ya. Jadi menurut Bapak tuh pembelajarannya harus sesuai dengan ibaratnya sesuai dengan zamannya siswa gitu. Ya, Karena siswa dan Bapak juga melihat peluang bahwa siswanya sudah apa familiar dengan gadget seperti itu ya Pak ya. Sudah dan ya. sinyal juga sudah mendukung seperti itu. Nah, terus nih Pak, saya mau tanyakan terkait dengan untuk mencapai tujuan Bapak tadi nih. Kira-kira apa sih yang mau Bapak lakukan nih rencananya nih untuk mewujudkan apa yang Bapak harapkan seperti itu? Yang Ya, pertama. rencana yang mungkin saya akan lakukan adalah yang pertama mungkin saya akan yakinkan kepala sekolah. Karena biar Oke. bagaimanapun kepala sekolah sebagai penanggung jawab atau pengambil keputusan dalam sebuah program di sekolah. Mm-mm. Mungkin saya akan mau pendekatan dengan beliau, kemudian saya akan apa namanya mengusulkan. Mungkin saja dalam proses pembelajaran itu kita harus melakukan hal yang berbeda. Yang Mm-mm. tadi kita mungkin salah satu contohnya kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Nah, Mm. sehingga kalau seandainya ada feedback baik dari kepala sekolah, nah, itu juga menjadi apa namanya kekuatan buat saya untuk bisa secara perlahan melakukan pendekatan dengan guru-guru lain. Mungkin melalui proses pelatihan berdasarkan keputusan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah akan melakukan pelatihan, kemudian mungkin saja saya akan melibatkan guru-guru yang memang punya pengalaman atau punya kemampuan di bidang TIK, sehingga saya tidak membeda-bedakan antara guru satu dan guru yang lain. Saya tidak membedakan antara senior dan junior. Mm. Mungkin seperti itu. Jadi saya tangkap ya Pak ya. Ya, Tadi adalah Bapak ingin melakukan sebuah pendekatan yang kepala sekolah terlebih dahulu. ya, Kemudian juga ada inginnya ada bentuk sebuah pelatihan dan kolaborasi dalam pemanfaatan TIK. Nah, yang saya ingin lebih dalam nih Pak, dalam bentuk pendekatannya seperti apa ya Pak ke kepala sekolahnya misalnya? Contohnya gitu, biar saya ada gambaran seperti apa iya. gitu. Jadi yang pertama biasanya kan Hmm. saya memiliki apa namanya gambaran tentang proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas menggunakan Hmm. TIK. Saya akan mencoba untuk menjelaskan bahwa proses Hmm. pembelajaran yang menggunakan TIK ini dia punya memang ada dampak negatif, ada juga dampak positif. Tapi kalau seandainya kita bisa kendalikan, maka dampak positif itu nanti bermanfaat buat siswa. Sehingga Ya. dari penjelasan saya ini, mudah-mudahan harapannya kepala sekolah mendukung dengan ide yang saya lakukan. Kemudian mungkin harapannya juga kepala sekolah mungkin bisa eh, apa namanya memfasilitasi saya untuk melaksanakan kegiatan mungkin pelatihan kepada guru-guru. Harapnya Oke, Pak, saya sudah nangkep ya, Pak ya. Nah, terus nih Pak, untuk rencana Bapak tadi nih, hmm, kira-kira siapa yang bisa menguatkan Bapak untuk mewujudkan rencana yang Bapak harapkan tadi nih, aksi yang akan Bapak laksanakan tadi. Kira-kira siapa nih Pak yang bisa mendukung harapan Bapak tadi? oke. Okay. Jadi pastinya tidak mungkin suatu program itu dapat berjalan dengan baik Mm-mm. jika kita hanya berjalan sendiri. Iya. Pasti kita butuh dukungan dari misalnya saya teman-teman guru, mungkin saya dari siswa, yang membuat saya untuk yakin untuk melaksanakan program itu yang pertama dukungan daripada guru. Ada guru memang yang setuju, ada yang memang tidak setuju. Mm-mm. Memang ini kenyataan di lapangan seperti itu. Iya. Nah, yang setuju inilah yang memang dia apa namanya sepemikiran. Iya. Mereka ingin melakukan perubahan, tapi mungkin saja mereka takut untuk mengungkapkan karena tadi ya mungkin saja mereka berpikir bahwa mereka ini junior, mereka takut untuk apa namanya menggurui yang senior. Itu yang pertama itu. Yang kedua adalah dari siswa sendiri. Siswa sendiri itu yang menjadi modal utama buat saya untuk mendorong
supaya ada perubahan di sekolah. Sehingga dua alasan tadi yang menjadi dasar untuk saya mengumpulkan. Itu mungkin. Oke, jadi adalah yang saya tangkap adalah kepala sekolah mungkin ya Pak ya tadi ya, kepala sekolah dan teman yang satu frekuensi dengan Bapak Iya, pemikirannya atau itu yang bisa menguatkan langkah Bapak gitu untuk mencapai. Uh, nah terus nih Pak, kira-kira kapan akan dilaksanakan nih Pak rencana Bapak untuk merealisasikannya kira-kira kapan? iya. Jadi pembicaranya mungkin sudah mulai dari saat-saat ini. Iya. Jadi itu setiap tahun ajaran baru kita mungkin pelaksanaan BIMTEK seperti itu. Kalau memang ide saya itu diterima oleh kepala sekolah dan kepala sekolah bersedia untuk memfasilitasi, insya Allah itu tahun ajaran baru. Mungkin itu. Oke, mungkin tahun ajaran baru ini ya Pak ya setelah Ya, semester. Oke. ya. Oke. Oke Pak Sahril, di sesi akhir ini perasaannya Bapak bagaimana nih Pak? Setelah kita berbincang banyak sekali terkait dengan tujuannya Pak Sari untuk mendapatkan menggerakkan guru-guru terutamanya dalam penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi perasaan saya itu mungkin sudah lebih lega dibandingkan awal sebelum bercerita. Mungkin apa namanya cerita yang tadi saya katakan itu menjadi beban buat diri saya. Sehingga saya merasa terbantu dengan bercerita dengan ibu. Harapannya mungkin ada penguat bagi saya untuk melaksanakan tersebut. Mungkin itu ibu. Iya, terima kasih ya Pak Saril ya atas waktunya sudah berbagi dengan saya. Mungkin insya Allah kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Dan mudah-mudahan harapannya Pak Saril ini bisa tercapai seperti itu ya Pak ya. Siap ibu. Iya, oke Pak, mungkin begitu saja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.